kasih adik siswa masih bersama kami Daniar Bahar dan juga Bapak Arif Ismail dari SMP Negeri 96 Jakarta dalam siaran pendidikan interaktif dan sedang membahas mengenai bahasa Indonesia, mengenai drama, novel dan juga buku harian. Dan sebelum kita menyaksikan soal-soal latihan berikutnya, kita simak dulu tayangan yang satu ini. Lalu sekarang bagaimana keadaan ayahmu? Masih dalam keadaan koma. Kaki kanannya patah dan ada sedikit pendarahan di kepalanya. Lalu orang yang menabrak ayahmu tertangkap? Memang tidak ada saksi mata yang melihat? Ada, tapi kejadian itu begitu cepat dan orang menabrak ayahku menggunakan mobil jenis sedan warna biru. Bodohnya, seharusnya aku tidak main basket dulu pulang sekolah. Maafkan aku, Ayah. Sudah, kalau kamu menyalahkan diri sendiri terus, bagaimana mau semangat? Ini semua sudah takdir sang pencipta. Ya sudah, sekarang kita bersama-sama ke rumah sakit. Kami akan menemani kamu, Wil. Aku jadi merepotkan kalian. Tidak, kami tidak merasa direpotkan. Cuma ini yang bisa kami bantu. Kalian memang sahabatku yang terbaik. Terima kasih, Tuhan. Sudah jelas sekali dalam tayangan barusan terakhirnya drama ya. Jadi kita akan membahas mengenai drama ya Pak ya. Betul, silakan. Tentang drama ini. Kalau begitu mencari tentang unsur-unsur intrinsik dalam sebuah drama. Iya, bisa betul, sedikit gitu ya, dikomentari mungkin Pak tayangan barusan. Tadi ini adalah tayangan anak sekolah yang kemudian bermain peran ya. Kalau drama betul. itu bermain peran bagaimana memerankan seseorang yang berlaku sedih atau mungkin berlaku senang atau mungkin berperilaku simpatik seperti apa kepada temannya begitu. Kemudian dilakukan, kemudian ya berpura-pura menjadi orang yang ada dalam cerita tersebut kan begitu itu Mbak. Baik, nanti kita bisa kulik-kulik intrinsiknya ya Pak ya. Ini dalam bentuk tampilan. Kalau drama memang harus ditampilkan. Ya. Tapi kemudian dalam soal ujian nasional biasanya bukan yang ditampilkan tapi yang dituliskan. Baik, karena tidak bisa ya dengan video begitu ya. Ya baiklah, itu dia. Pastinya ada soal latihan dan mengenai ini langsung saja siapkan alat tulis dan juga catatannya. Kita mulai soal yang pertama mengenai drama ya Pak ya. Ya silakan Pak. Ya. Ini dalam slide-nya ini. Perhatikan penggalan drama berikut. Ibu, maaf saya mengganggu. Apa ada yang melihat Samsudin? Hani, Samsudin? Ibu, anak saya. Hani, oh si Sam. Ada apa? Ibu, sejak siang belum pulang, padahal belum makan siang, mandi sore dan sekarang sudah saatnya makan malam. Dia belum pulang juga. Hani, apa tadi habis dimarahi? Dedi, tadi dia bermain di lapangan Bu. Itu dia penggalan dramanya ya. Penggalan dramanya seperti itu. Mari kita lihat. Langsung saja pertanyaannya. Oh, unsur intrinsik yang ditanyakan adalah tentang suasana. Latar mungkin ya Pak ya. Ya, latar suasana yang tergambar dalam kutipan drama tersebut. Jadi kalau berbicara tentang setting berarti termasuk tempat, waktu dan suasana. Iya. Baiklah. Jadi salah satu yang bicarakan dalam unsur drama kali ini adalah latarnya tentang suasana. Langsung saja. Pilihannya apa saja ya Pak? Apakah suasana tadi dalam cerita tadi yang seorang ibu yang mencari anaknya Samsudin, apakah latar suasananya apakah mencemaskan dalam drama tadi, B menyedihkan, kemudian C mencekam, dan D menakutkan. Sudah jelas sekali ya? Sudah jelas sekali ya dari cerita yang tadi ibunya itu. sedang mencari, di mana? Iya, mencari sesuatu. Kalau begitu adik-adik di rumah pasti sudah tahu cemas. Bahwa jawabannya adalah pasti mencemaskan. Baiklah, Betul. Menarik sekali ya Pak ya pembahasan kita kali ini. Dan sebelum kita lanjutkan ke soal latihan mengenai drama, ada penelpon yang ingin bertanya juga kepada kita. Halo, siaran pendidikan interaktif. Dengan Ryan di Bandung. Iya, silakan Ryan di Bandung. Apa kali ini pertanyaannya? Jelaskan apa bedanya unsur ekstrinsik dan intrinsik dengan, maksudnya antara novel dengan roman. Baik, terima kasih ya Ryan ya. Jadi ada membedakan novel dan juga roman begitu ya. Unsur-unsurnya mungkin sama atau bagaimana Pak? Kalau unsur intrinsik roman dengan novel bentuknya
hampir sama. Dia adalah berupa tulisan yang panjang menceritakan kisah hidup seseorang. Jadi kalau zaman dulu mungkin sekarang zaman dulu namanya kisah kehidupan seseorang dari mulai kecil sampai ke dewasa atau dari kecil mulai sampai akhir hayat namanya sebuah roman. Atau tapi kemudian diambil roman picisan dari mulai roman picisan pernah mendengar ya? Pernah, cerita anak-anak yang kemudian dia teman bermain, kemudian lama-lama menjadi dewasa, menjadi suami istri, atau kemudian berpacaran. Itu kan sebagian kehidupan besar kalau roman. Kemudian kalau novel, karena juga bentuknya dalam bentuk tulisan, tapi sebagian kecil dari kehidupan. Lingkupnya hanya kecil saja ya Pak ya. Kalau novel. Dan kalau dicari tentang unsur intrinsiknya, sama. Tetap. Nah, tapi poin-poinnya tetap tadi harus ya. tema, harus ada amanatnya, harus ada latarnya, harus ada sudut pandangnya, harus ada alurnya. Baik. Semuanya sama. Baiklah, Gitu. sudah cukup mengerti Pak Sirayan ya yang tadi sudah menelpon. Terima kasih untuk pertanyaannya. Langsung saja Pak kita sambung lagi ke soal latihan ya Pak ya. Yang sempat terputus. Ya baik. Sebelum kita lanjutkan ada yang ingin bertanya lewat SMS. Nomor telepon 08137765 sekian-sekian pertanyaannya. Apa perbedaan unsur intrinsik dan ekstrinsik? Baik, itu dia Pak. Singkat saja, silakan. Baik, singkatnya begini, kalau intrinsik itu berarti unsur yang membentuk cerita tersebut kalau itu novel. Kalau drama berarti unsur yang membentuk atau yang ada dalam drama tersebut. Kalau ekstrinsik berarti unsur yang berada di luar cerita tersebut. Maksudnya mempengaruhi begitu ya? Iya, mempengaruhi. Kalau sebuah cerpen, misalnya nih saya ambil contoh, kalau cerpen itu disusun oleh Mbak Daniar, kebetulan Mbak Daniar ini orang Medan. Kalau dia membuat cerpen hidup di sana lama, gitu, pasti dia akan mungkin mempengaruhi. Kenapa? unsur-unsurnya Unsur-unsurnya dia akan mengatur kehidupan di sana seperti apa, atau mungkin unsur budaya yang ada di sana apa, kemudian sosialnya yang di sana apa, politiknya ada di sana apa. Pokoknya lingkungan akan mempengaruhi seseorang. Itu berarti unsur ekstrinsik. Tapi kemudian kalau temanya dalam cerpen itu apa, kemudian amanatnya apa, berarti intrinsik. Baiklah, itu dia ya. Semoga cukup jelas untuk jawabannya ya. Baiklah, bisa kita lanjutkan kembali ke soal latihan ya Pak? Oh iya, boleh. Silahkan, ini kalau dia. Begitu, perhatikan yang ada di sini. Pastinya masih drama lagi ya. Tentang drama, satu lagi Mbak Mungkin Daniar. Bapak bisa jadi Bu Mastur. Oh saya Bu Mastur, Bapak Dedi boleh, begitu boleh, ya. Silahkan. Ya. Baiklah, cepatlah nak, panggilkan dokter untuk bapakmu. Bu, saya nggak berani, lagian saya kan baru main. Sudahlah Bu, biar aku saja yang memanggil dokter. Jangan Maya, kamu kan lagi kurang sehat, tidak bisa cepat. Habis kalau Mas Dedi tidak mau, siapa lagi? Biar Maya minta tolong Joko aja. Maya berangkat dulu ya Bu. Ya, nih yang jadi pertanyaan apa sih dari sini? Pasti. Mari kita lihat yang ada di sini. Drama ini Pertanyaan itu? adalah kalimat yang menggambarkan suasana, masih tentang suasana, tapi yang baik. ditanyakan adalah tentang kalimat yang mana? Kalimat yang menggambarkan suasana, kekhawatiran orang tua terhadap anaknya terdapat dalam dialog bernomor 1, 2, 3, Ataukah 4. 4. Langsung saja kalau begitu. Berarti kembali ke Kepada slide sebelumnya ya, tadi baik, mengenai mari kita. dialognya. Yang menunjukkan kekhawatiran adalah pada bagian Yang dari nomor sini 4 ketahuan ya, di Pak, sini. ya? Jangan, Maya, kamu kan lagi kurang sehat, tidak bisa cepat. Iya. Satu, dia mengkhawatirkan siapa? Si Mayanya. Mayanya. Yang kedua mengkhawatirkan kalau kamu yang jalan, nggak bisa cepat, nanti jangan-jangan ada apa-apa dengan. Iya. Nah, Jadi itu ya, bapakmu. jelas Iya. sekali jawabannya adalah Kalau kalimat yang begitu nomor keempat. 4. Baiklah, cukup menarik sekali pembahasan kita kali ini mengenai drama. Berarti setelah jeda berikut ini kita akan membahas mengenai buku harian, bukan begitu Pak? Iya. Ya, makanya tetaplah dalam siaran pendidikan interaktif.